Konnichiwa, ketemu lagi sama aku, Mira. Gimana nih kemarin liburannya? Tanoshikatta desu ka? Yokatta. Watashi mo tanoshikatta desu yo. Hai, oke, bidal aizin wal faizin ya, minasang. Maaf, setelah vakum beberapa bulan baru sempat lagi bikin konten. Semoga di lembaran yang baru ini channel Miras Kacu bisa lebih produktif dan lebih keurus ya. Sumimasen deshita. Hai, oke. Langsung aja kita masuk ke materi. Kali ini aku mau bahas kanji N4, tapi agak beda sama biasanya nih. Karena sekarang aku punya pandangan baru, kita nggak perlu repot-repot ngafalin kunyomi, onyomi, atau kakushunya ya, ini cara nulisnya gimana ya, begitu. Yang penting kita bisa baca dulu. Insya Allah kalau kita udah bisa bacanya, udah tahu itu kanji apa, kesananya bisa ngikutin. Kayak, oh berarti kunyominya ini, oh berarti onyominya yang ini, oh berarti cara tulisnya kayak gini. Kalau kurang yakin bisa cek kamus. Oke, langsung aja kita bahas ya. Tunggu apa lagi? Let's go! Oke, ini dia pandangan terbaru aku. Bisa dibaca ya, minasang. Jangan takut apalagi terpaku oleh onyomi dan kunyomi. Hafalkan saja per kosakatanya. Sugestikan bahwa kanji itu mudah. Kamu bisa menaklukkannya. Dan maka belajar akan terasa lebih enjoy dan kamu pun bisa jago kanji. Seperti itu. Jadi minasang jangan terlalu fokus sama oh kanji ini onyominya ini, kunyominya ini. Karena toh nanti ada pengecualian bunyi. Udah hafal nih kunyominya ini, onyominya ini. Tapi ternyata cara bacanya nggak ada di kunyomi, nggak ada pula di list onyominya. Jadi menurut aku sih kita hafalin aja setiap kosakatanya. Misalnya kanji ini, katamu kanji itu. Kalau digabung cara bacanya bagaimana? Nah nanti kalau kita sudah tahu cara bacanya, kita jadi bisa mengklasifikasikan kalau kunyomi kanji itu tuh apa dan onyominya itu apa. Untuk teman-teman yang mungkin lupa, apa sih bedanya onyomi dan kunyomi? Onyomi ini adalah bunyi Cina ya. Jadi bunyi yang diserap dari Cina. Biasanya ciri-cirinya itu dia bertemu dengan kanji yang lainnya. Jadi nggak berdiri sendiri. Ketemu sama partnernya nih sesama kanji. Nah kalau kunyomi ini adalah cara baca Jepang. Ciri-cirinya setelah kanji ada hiragana. Seperti itu. Dan biasanya kanjinya hanya berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri terus partnernya hiragana deh. Itu cara bacanya kunyomi. Nah, kalau minasang sudah mensugestikan kalau kanji itu gampang, kanji itu gak susah-susah amat kok, kamu bisa menaklukkannya, pasti. Karena belajarnya jadi lebih enjoy, tanpa beban, dan insya Allah lebih mudah diserap ya, lebih mudah dihafal juga. So, langsung aja kita praktekkan ke 5 kanji berikut ini. Oke, ini yang pertama. Bentuk kanjinya seperti ini ya. Oke, coba tebak nih kira-kira ada berapa ya cara tulisnya? Ada yang pernah nulis ini enggak? Kakushunya ada berapa step ya? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kanji ini artinya adalah bertransportasi. Nah, kita jangan fokus dulu ke kunyomi onyomi. Ingat sekali lagi pandangan yang barusan aku share. Jadi kita langsung ke contoh-contoh kosakata yang mengandung kanji berikut ini. Oke, yang pertama nih dia ketemu sama huruf hiragana bu. Maka dia dibacanya hakobu. Artinya membawa. Nah, seperti biasa ya, hakobu.
Karena dia bertemu dengan hiragana, maka ini adalah cara baca kunyomi dan ditandai dengan warna merah. Oke, next. Kalau kanji ini bertemu dengan kanji satu lagi yang ini partnernya, maka dia bukan dibaca hako lagi tapi jadi un. Nih, ini bacanya unteng. Unteng artinya mengendarai atau nyetir gitu ya, unteng. Terus kalau ketemu kanji yang satu ini, dia dibacanya unmei. Hai, unmei desu, artinya takdir. Oke, next ini ada kanji undo. Hai, undo artinya olahraga. Nah, biasanya kalau cara baca onyomi, aku tandain pakai warna hijau. Seperti yang ada di PowerPoint ini ya. Hijau un, berarti itu adalah bunyi onyomi, seperti itu. Nah, di sini juga ada kanji bertemu dengan hiragana ya teman-teman. Tapi coba lihat dulu, ini ada partikel ya. Jadi ini bukan hiragana ga, tapi partikel ga. Jadi kanjinya berdiri sendiri, ketemu partikel ga. Terus ini ii artinya bagus ya, atau dari kata yoi, unga ii. Nah ini walaupun dia berdiri sendiri, dia tidak dibaca dengan kunyomi tapi dengan onyomi. Karena itu aku bilang gak perlu kita hafalin dulu kunyominya apa, onyominya apa. Langsung aja cari contoh kosakatanya ya, terus kita klasifikasiin deh. Yaitu masuknya kunyomi atau onyomi. Meskipun kita nggak klasifikasiin, itu nggak apa-apa. Yang penting kita tahu cara bacanya apa, artinya apa. Seperti itu. Toh nanti kalau ujian nggak akan ditanyain juga ya. Kunyomi dari kanji ini adalah, onyomi dari kanji ini adalah, nggak seperti itu ya. Tapi langsung ke kosakata. Kono kanji no yomikata wa nan desu ka? Kono kanji no imi wa nan desu ka? Kalau di ujian biasanya seperti itu ya soal-soalnya. Hai, oke, sampai sini udah mulai terbiasa belum pakai pandangan yang tadi aku share? Kalau belum, kita lanjut ke kanji yang berikutnya ya. Yang kedua ada kanji ini nih teman-teman. Bentuknya seperti ini. Coba ditebak lagi nih. Kira-kira ada berapa sih kakushunya? Tulis di kolom komentar ya. Kanji ini artinya adalah bergerak atau move ya. Contohnya, langsung aja kita cari contoh kosakatanya. Ini hasil rangkuman aku. Pertama ada kanji ini bertemu dengan hiragana ku. Nah, dia dibacanya ugo. Ugoku artinya bergerak. Oke, next ini ada kanji familiar gak nih? Kanji awalnya atau kanji partnernya ini tadi udah dibahas ya di kanji pertama. Ada yang ingat artinya apa? Ya, benar banget. Artinya bertransportasi. Secara bacanya un. Ada ketemu kanji kedua nih. Kanji kedua ini kan bergerak, cara bacanya do, panjang ya, do undo. Artinya olahraga. Nah, untuk teman-teman yang sulit menghafal kanji, aku punya salah satu tips nih biar lebih apa ya? Kalau lupa sih manusiawi ya. Cepat lupa itu tidak bisa dipungkiri lah. Aku juga masih sering-sering lupa. Karena itu aku sering bikin teori cocok logi sendiri biar bisa nge-mention ingatan aku nih. Misalnya aku lupa, aduh ini kira-kira artinya apa ya kalau kanjinya dua begini ketemu. Oke, yang pertama aku ingat-ingat dulu nih kanji depannya. Ini kayaknya kanji, oh ini kanji yang artinya bertransportasi itu enggak sih? Terus kanji keduanya artinya bergerak. Kira-kira apa nih artinya? Tadi bertransportasi ditambah bergerak. Terus aku bikin teori cocok logi aja yang bergerak dengan
transportasi. Bisa jadi apa tuh? Kalau aku sih cocok loginya jadi kita ketemu sama mobil yang mogok. Jadinya kita harus dorong kan, kita bergerak ngedorong itu mobil. Tadi aku ambil bertransportasi, clue-nya transportasi aja. Terus gerakan itu kan bikin capek ya. Yang bikin lelah, bikin capek, terlalu banyak gerak, bikin keringetan. Itu apa coba? Olahraga kan? Nah jadi aku bisa ingat nih, oh kalau kanji ini ketemu dengan kanji yang tadi, yang pertama, artinya pasti olahraga. Seperti itu. Nah ini teori cocok loginya bebas berkreasi sendiri ya. Yang penting teman-teman ingat. Mau pakai teori cocok logi aku boleh. Atau teman-teman punya imajinasi sendiri itu juga boleh banget. Itu jadi tips ya, tips tambahan untuk menghafal kanji. Oke, next ini ada kanji dobutsu. Dobutsu artinya hewan atau binatang ya. Terakhir ini ada kanji chidosha artinya mobil. Nah dari sini kita bisa bikin kesimpulan kalau kanji ini cara baca kunyominya adalah ugo dan cara baca onyominya adalah do. Nah jangan lupa ya teman-teman, ini hanya rangkuman dari kanji yang sering muncul aja. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau mereka punya cara baca yang lain. Silahkan cari di kamus ya. Oke, langsung aja next ke kanji ketiga. Kanji ketiga ini lebih simpel dari dua kanji yang tadi kita bahas ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, so simple artinya berhenti. Nah ini pertama dia ketemu sama hiragana maru, dibacanya to. To maru artinya berhenti. Terus kalau dia ketemu kanji ini, dia dibacanya jadi shi. Chu shi. Cu-nya panjang ya teman-teman. Chu shi. Chu shi biasanya pakai suru ya. Jadi kata kerja golongan 3. Chu shi suru artinya membatalkan atau cancel. Mengcancel ya. Oke, next dia ketemu sama kanji ini dibacanya jadi kinshi. Artinya larangan. Next dia ketemu sama hiragana lagi nih teman-teman. Tapi cara bacanya bukan to kayak yang tadi ya. Dia dibacanya jadi ya. Yameru artinya berhenti atau resign. Oke, di sini kita bisa tarik kesimpulan kalau kanji yang bentuknya seperti ini, kunyominya adalah to dan ya. Terus onyominya adalah shi. Seperti itu. Oke, jadi tips untuk menghafal kanji, ini teman-teman boleh bikin rangkuman kanji sendiri dan mengklasifikasikan mana contoh yang kunyomi semua, mana contoh kosakata yang onyomi semua. Jadi nanti lebih gampang narik kesimpulannya. Atau kalau mau abstrak kayak aku nih, tinggal ditandain aja ya. Yang kunyomi misalnya diwarnain merah, yang onyomi diwarnain hijau. Jadi meskipun mereka disatuin, gak dipisah, tetap bisa kebaca mana nih yang contoh kunyomi, mana yang contoh onyomi. Tipe catatannya disesuaikan sama selera masing-masing aja ya. Next ada kanji keempat, bentuknya seperti ini, artinya berjalan. Nah coba teman-teman tebak lagi ya, ini kira-kira kakushunya ada berapa ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini contoh kosakatanya. Ada kanji ini ketemu sama hiragana ku. Dibacanya jadi aruku. Aruku artinya berjalan ya teman-teman. Ini kata kerja golongan 1. Kalau ketemu kanji ini dia dibacanya jadi po. Sampo suru artinya jalan-jalan ya. Kayaknya minasan udah sering banget dengar ya. Sampo suru, sampo shimasu artinya jalan-jalan. Terus kalau ketemu kanji ini dia dibacanya bukan po lagi ya.
tapi jadi bu. Buai artinya komisi atau fee. Next ada ketemu sama kanji angka nih. Ketemu kanji 1, ichi. Nah dia jadi bunyi kekecualian. Dibacanya tetap po, tapi kanji ichinya dibaca kekecualian nih. Jadinya bukan ichipo, tapi ippo. Double ya, P-nya. Pakai su kecil jadi ippo, artinya 1 langkah. Oke, jadi kita bisa bikin kesimpulan dari kanji keempat ini artinya adalah berjalan. Kunyominya aru. Onyominya bisa po, bisa juga bu. Dan dia punya bunyi kekecualian kalau bertemu dengan kanji ichi. Jadi ippo. Seperti itu. Langsung aja kita next ke kanji terakhir yang kita bahas hari ini. Nah ini dia kanji kelima, bentuknya seperti ini. Nah ini bisa ditebak lagi ya teman-teman. Kakushunya ada berapa ya jumlahnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kanji ini artinya adalah menggunakan. Kalau dia ketemu hiragana u, dibacanya jadi suka. Sukau. Artinya menggunakan. Ini udah familiar banget ya. Dari zaman N5 pun sering keluar nih kanji sukau. Oke, kalau ketemu kanji ini dia dibacanya bukan suka lagi tapi jadi shi. Contohnya ini ada taishikang, artinya kedutaan. Ini agak kompleks ya, kanjinya ada 3. Biasanya kita baru pakai 2 kanji. Silakan dihafalkan ya. Ini nama tempat. Taishikang artinya kedutaan. Next, kalau ketemu kanji ini dia dibacanya shi juga. Jadi tenshi artinya malaikat. Oke, next ketemu kanji besar ya, kanji oki. Dia dibacanya tetap shi, jadi taishi. Taishi ini artinya ambasador. Atau model sebuah produk seperti itu ya. Terakhir contohnya adalah shiosuru. Nah ini kata kerja golongan 3 ya. Tadi yang pertama dia itu golongan 1. Kalau berdiri sendiri sukau ya golongan 1. Kalau ketemu kanji ini dia jadi kata kerja golongan 3. Shiosuru artinya menggunakan. Artinya sama, cuman beda golongan aja ya teman-teman. Terus bedanya kalau yang atas ini sukau dia jomblo. Kanjinya cuma sendiri dia doang. Partnernya hiragana. Kalau yang di sini dia punya partner nih. Dia udah taken ya. Jadi dibacanya shio ditambah suru biar bisa jadi kata kerja. Masuklah dia ke kata kerja golongan 3. Shio suru artinya menggunakan. Seperti itu. Yuk kita bikin kesimpulan dari kanji terakhir ini. Kesimpulannya silakan tulis di kolom komentar seperti yang dari tadi kita bahas ya contohnya.